Pembalasan istri dikhianati. Bab 39. Beruntung sejak dinyatakan hamil April tak banyak permintaan dan tak mengidam seperti kebanyakan orang, mungkin babynya mengerti kalau saat ini papanya tengah banyak pikiran. April tak ingin menambah beban pikiran Alvan lagi dengan permintaan konyol orang mengidam. Alvan mengunyah makan malamnya dengan lahap. Beberapa hari meninggalnya masakan istrinya membuat Alvan terlihat sangat rindu. Pelan-pelan Mas, tidak ada yang akan mengambil makananmu, goda April membuat Alvan tersenyum kecil. Masakanmu selalu enak sayang, puji Alvan. Kalau enak abis kan ya, ucap April dan diangguki Alvan patuh. Aku berangkat sayang, ujar Alvan mencium pipi April yang masih terbaring ditutupi selimut tebalnya. Semalam mereka melakukan ritual suami istrinya hingga larut malam membuat April kelelahan. Beruntung Satria dan Vino diantar sekolah dengan Alvan dan siang nanti Fajar yang akan menjemputnya. Alvan berpikir dia harus benar-benar mencari pembantu untuk April. Kasihan jika terus-menerus istrinya itu mengurusi rumah dan anak-anak. Kamu pulang malam ini Mas? Tanya April, pertanyaan yang aneh kedengarannya untuk sepasang suami istri tapi itulah yang terjadi beberapa hari ini. Alvan tak pulang karena menunggu mamanya di rumah sakit. Jika kondisi mama membaik aku akan segera pulang, jawab Alvan mengusap lembut kepala April. April menghela nafas panjang seperti sudah terbiasa ditinggal Alvan. Sebenarnya ingin mengatakan kalau aku sulit tidur tanpa kamu. Tapi April masih bisa mengerti dengan keadaan saat ini. Alvan tahu kalau April mungkin keberatan dengan dia yang selalu di rumah sakit tapi mau bagaimana lagi semua ini terjadi karena Alvan jadi Alvan harus ikut bertanggung jawab atas mamanya. Setelah pamit Alvan segera keluar kamar dan mengajak anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah. Sayang pulang nanti aku mampir dulu ke rumah sakit melihat keadaan Mbak Fatma, kalau kamu ngantuk tidur duluan saja ya jangan menungguku, ujar Bagas dan diangguki Meli. Anak-anak papa jangan lupa jaga mama di rumah ya. Jangan rewel dan membuat mama kesulitan, pesan Bagas pada dua buah hatinya ini sebelum berangkat. Hati-hati di jalan pa, jangan ngebut-ngebut selesai urusannya langsung pulang, ucap Meli saat Bagas mencium mereka bergantian. Ritual setiap saat jika Bagas hendak pergi, keluarga yang sangat hangat dan penuh kebahagiaan membuat Meli selalu bersyukur ada mereka yang menemani hari-harinya sebagai yatim piatu. Meli membawa si kembar kembali masuk ke dalam rumah setelah mengantarkan suaminya pergi bekerja. "Pa, bagaimana kondisi mama?" tanya Alvan sedikit tergesa-gesa saat mendapatkan kabar dari papanya kalau mamanya sudah sadar. Sedang diperiksa dokter di dalam, mama sudah sadar Van. Alhamdulillah. Sahut Alvan bahagia. Ayah dan anak ini menunggu dokter memeriksa di dalam tak berapa lama dokter keluar dan memanggil Pak Heru ke ruangannya sedangkan Alvan masuk ke dalam menemani sang mama. "Ma." Panggil Alvan tersenyum kecil dan mendekat. "Van, mama." "Ma, tidak usah banyak bicara, kondisi mama belum pulih betul, istirahat saja dulu ya ma, aku ada di sini menemani mama," ucap Alvan mendekat dan mengusap lembut kepala mamanya membuat Bu Fatma menangis. "Maafkan mama Van," isak Bu Fatma pelan. "Stetete. Jangan bahas lagi ma, aku ingin mama segera sembuh." "Tapi mama bersalah padamu Van. Mama egois, mama selalu memaksakan kehendak mama nak, ibu macam apa mama ini?" Alvan mengusap air mata mamanya ini, selama ini dia sudah cukup berbakti pada perempuan di hadapannya ini,
Tak pernah Alvan membantah sekalipun, tapi dia malah menjadi mendominasi Alvan. Alvan hanya berharap suatu hari keajaiban datang dan merubah sikap mamanya, dan pada akhirnya Tuhan menjawab semua doa Alvan, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Syukurlah kalau mama sudah mengerti. Aku tak bermaksud menyakiti mama, tapi aku benar-benar mencintai istriku, Ma. Di mana istrimu? Tanya Bu Fatma. Di rumah, dia mengurusi Satria dan Vino. Vino. Ya, Vino anak sambungku, Ma. Sama besar dengan Satria, jawab Alvan lagi. Pak Heru masuk ke dalam ruangan dengan wajah lesu membuat Alvan tahu pasti ada yang tidak beres, tapi Alvan berusaha menyembunyikannya, takut Bu Fatma malah kepikiran. "Pa, kapan kita pulang? Mama tidak betah di sini." "Ma, sembuh dulu ya, nanti kita pulang," jawab Pak Heru. "Mama tidak mau ruangan ini. Nanti kita cari ruangan lain ya," bujuk Alvan. Bu Fatma merasa takut melihat banyaknya alat-alat medis di tubuhnya membuatnya hak bisa bergerak bebas. "Nanti diurus Alvan ya, Ma, sehatkan dulu kondisinya," ujar Pak Heru. Fajar. Tiba-tiba Bu Fatma teringat Fajar. "Fajar di kantor, Ma. Mama tahu siapa yang membantu Mama kemarin? Anita calonnya Fajar." Jelas Pak Heru membuat Bu Fatma malah menangis. Dulu dia tak setuju Fajar dengan Anita, tapi Fajar membangkang, berbeda dengan Alvan yang selalu menuruti kemauannya, tapi malah calon Fajar yang menyelamatkannya. "Bagaimana keadaannya, Pak?" "Alhamdulillah baik-baik saja, hanya luka ringan. Mama ingin bertemu Anita untuk mengucapkan terima kasih, dan bertemu istri kamu, Van." "Iya, nanti aku bawa dia kemari, Ma," jawab Alvan tersenyum manis. Ternyata di balik musibah yang terjadi ada hikmahnya juga, udah Alvan. Pak Heru tersenyum kecil melihat perubahan istrinya, tapi hatinya masih mengganjal karena ucapan sang dokter tadi kalau keadaan Bu Fatma sedikit memburuk di bagian kaki. Dokter tak bisa menjamin Bu Fatma bisa berjalan lagi karena hantaman kuat di kakinya. "Pulanglah, Van, kasihan istri dan anakmu di rumah, pasti mereka tengah menunggumu," ujar Pak Heru. "Tapi Mama, Papa yang jaga, lagi pula tadi Fajar menghubungi Papa, dia akan kemari bersama Anita," potong Pak Heru. "Baiklah, Pak, aku pulang ya," ujar Alvan. "Ma, aku pulang dulu, besok aku akan kemari membawa istriku," bisik Alvan dan diangguki Bu Fatma. Untuk tingkat kesadaran Bu Fatma sudah mulai membaik, hanya butuh pemulihan saja dan besok dia sudah bisa dipindahkan ke ruangan perawatan, tapi untuk kakinya belum bisa berjalan karena ada benturan yang menyebabkan tulang di kakinya patah, jadi masih ada pengobatan lebih lanjut lagi. Alvan tersenyum kecil karena mamanya sudah bisa menerima istri dan anaknya. Ini berita yang sangat baik untuk Alvan dan April nanti. Dia segera pulang, tak sabar untuk bertemu dengan istrinya saat ini menyampaikan berita bahagia ini. Alvan memarkirkan mobilnya di halaman rumah April, tapi Alvan sedikit terdiam karena melihat April sedang berbicara dengan seseorang lelaki di teras rumah. Dia segera keluar dari dalam mobil. Satria dan Vino yang melihat mobil Alvan pulang segera keluar berlari memeluk papanya tersebut. "Papa!" pekik mereka bersamaan. "Jagoan Papa sudah mandi?" tanya Alvan mencium dua bocah itu bergantian. "Sudah," jawab Vino cepat dan diangguki Satria. Alvan menatap ke arah lelaki yang terlihat menatapnya sinis. "Siapa?" tanya Alvan. "Kenalkan, ini Ferdi, mantan suami April dan ayah dari Vino," ucapnya bangga seraya mengulurkan tangan. Alvan menyambut tangan lelaki ini dan terlihat lebih tenang. "Alvan suami April," jawab Alvan tegas,
Tak ada raut wajah cemburu di wajah Alvan, dia malah menampakkan kalau dirinya lah pemilik April dan Vino saat ini. Maaf Mas, aku harus masuk menyiapkan makanan untuk suamiku, ucap April pada Ferdi. Tapi Pril, saya rasa kamu tidak punya kepentingan lagi dengan istri saya, jadi biarkan dia masuk. Tapi Vino anak saya. Sayang bawa anak-anak masuk, ujar Alvan tak ingin melihat Vino ketakutan karena Vino tak mengenal pria di hadapannya ini. April mengangguk patuh dan segera menuntun Satria dan Vino masuk ke dalam rumah. Vino anak saya, ujar Ferdi. Selama ini kemana kamu sesudah menanam benih lalu hilang tanpa jejak dan sekarang datang untuk bilang kamu ayah Vino, cek. Pengecut sekali sebagai lelaki, ketus Alvan membuat Ferdi sedikit tersindir. Vino tak mengenalmu, saya sebagai ayah sambungnya tak pernah melarang kamu bertemu Vino tapi harus dalam pengawasan saya, bukan April karena kamu tidak memiliki hak bertemu istri saya, lanjut Alvan. Kalau begitu izinkan saya membawa Vino, pinta Ferdi. Membawa Vino. Bertemu pun seizin saya apalagi membawa, setelah luka yang kamu ciptakan menganggap kini kamu ingin datang menutupinya tanpa tahu kehidupan mereka bagaimana saat ini, Vino dan April sudah bahagia bersama saya jadi tak perlu ada kamu di kehidupan mereka, tegas Alvan. Saya rasa cukup, saya sedang lelah sekali silahkan pergi, usir Alvan membuat Ferdi mengepalkan tangannya kesal. Ferdi memang datang karena mengetahui dari orang saat ini April dan Vino sudah bahagia. Ferdi yang dulu memang pergi meninggalkan April dengan perempuan lain karena kehidupan mereka sangat susah dan ibu April sakit-sakitan. Alvan menutup pintu sedikit keras, perasaannya saat ini tak karuan, apa selama dia tidak pulang ke rumah lelaki itu sering datang atau baru kali ini saja. Alvan tak bisa menentang takdir kalau Vino memang bukan anaknya, begitu juga dengan Satria yang masih ada Karin sebagai mama kandungnya tapi Alvan tak suka bila lelaki itu datang menemui istrinya di luar sepengetahuannya karena dulu saat dia bertemu dengan Karin di luar sepengetahuan Meli, apakah April yang akan membalaskan karmanya pada Meli? Kepala Alvan berdenyut kencang baru saja mamanya sadar dari koma dan kini malah ada masalah baru, seakan Tuhan sedang mengujinya saat ini. Mas, aku mau mandi dulu, jawab Alvan dingin, berjalan ke arah kamar mereka. April tahu saat ini Alvan sedang tidak baik-baik saja, tapi ini bukan kemauan April. Ferdi datang tiba-tiba hari ini. Dia pun sedikit terkejut tapi untuk mengusir Ferdi tidak mungkin karena April tahu bagaimana keras kepalanya mantan suaminya itu. April masuk ke dalam kamar dan menyiapkan pakaian Alvan lalu keluar untuk menyiapkan makan malam mereka. Alvan masih berkutat pada ponsel pintarnya membalas satu persatu email yang masuk karena beberapa hari ini dia sibuk dengan mamanya. Mas makan dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi main ponselnya, ucap April pelan. Aku sedang bekerja bukan main-main, jawab Alvan membuat April menunduk. Anak-anak ayo makan setelah itu cuci tangan dan kaki langsung tidur, ujar April pada Satria dan Vino. Hening. Makan malam yang sangat sunyi hanya sesekali Vino dan Satria berbicara itu pun jika meminta sesuatu pada April, April segera merapikan meja makan dan membuat susu untuk dirinya. Alvan sempat melirik April yang meminum susu tak biasanya istrinya ini minum susu malam-malam, apa dia yang tak perhatian atau memang ini kebiasaan baru April tapi Alvan enggan bertanya karena dia masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaannya. April segera masuk ke dalam kamar dan berbaring,
Dia tahu kalau suaminya saat ini pasti sedang marah, tapi April sendiri tak tahu bagaimana cara membujuk Alvan karena lelaki itu tak pernah marah selama mereka menikah. Alvan melirik jam dinding, sudah pukul 10 malam, tak terasa dia sudah beberapa jam menghabiskan waktu untuk bekerja. Alvan segera menutup ponselnya dan berjalan ke arah kamar karena tadinya Alvan bekerja di ruang keluarga. Diliriknya April yang terlihat gelisah di atas ranjang. Alvan meletakkan ponsel di meja rias April dan segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu berbaring di ranjang. April sudah 2 kali membolak-balikan tubuhnya, entah kenapa sejak hamil dia sulit tidur jika tidak dipeluk Alvan. Alvan sendiri sudah mulai terbiasa memeluk tubuh istrinya ini sebelum tidur. Alvan menarik selimut dan menutup tubuh mereka berdua lalu memeluk April dari belakang, membuat April tersenyum kecil tapi tak berani bersuara. "Jangan pernah menerima tamu lelaki jika aku tak ada di rumah," bisik Alvan dan diangguki April pelan. "Ayo tidur, besok kita lihat mama ke rumah sakit," ucap Alvan mencium tengkuk April pelan. Sebenarnya ingin marah tapi dia tak bisa marah pada perempuan ini. Wajah April terlalu lembut membuat Alvan tidak tega untuk memarahinya. April memegang erat tangan Alvan yang sedang memeluknya, perasaannya sedikit menghangat karena suaminya sudah tidak marah lagi. "Pa, kenapa kaki mama tidak bisa digerakkan?" ucap Bu Fatma ketakutan. Dari tadi dia mencoba bergerak tapi tidak bisa. "Masih dalam pengobatan, Ma. Sabar, pasti bisa, semua butuh proses," ujar Pak Heru menenangkan istrinya. "Tapi ini benar-benar tidak bisa bergerak, Pak. Kenapa kakiku? Apa yang terjadi, Pak?" "Pasti sembuh, Ma. Hanya saja kamu harus bersabar. Ini semua ujian dari Tuhan, Ma. Berdoa semoga semua baik-baik saja," ucap Pak Heru lagi. "Tapi Mama tidak mau lumpuh, Pak," isak Bu Fatma mulai menangis. "Tidak. Papa akan usahakan yang terbaik untuk Mama. Nanti kita bicarakan dengan dokter dan Alvan, Ma. Mama pasti sembuh," bujuk Pak Heru lagi. "Telepon Alvan dan Fajar, Pak. Mama tidak mau lumpuh." Iya. "Sabar, Ma," ujar Pak Heru meraih ponselnya dan menghubungi 2 anaknya itu.